Memasuki episode ke-135 yang bakal tayang sore ini mendekati dengan Mutiara yang secara perlahan mulai mau sadar. Yap, alhamdulillah tanda-tandanya sudah ada. Loh kok bisa? Apa sih sebetulnya yang terjadi pada episode sore ini? Buat teman-teman yang bingung ketika melihat adegan trailernya, sini Mimin jelasin lebih lengkap lagi. Oke, jadi pada episode sore ini Kenzo itu melanjutkan penyelidikannya. Karena Kenzo tahu kalau Sandra pasti masuk nih ke dalam rumah, Kenzo punya feeling, akhirnya dikuncilah kamar Kenzo dan Kenzo dengan puas diri untuk masukin semua berkas-berkas filenya. Kayaknya tuh belum sempat kebuka nih teman-teman, makanya Kenzo buru-buru masukin semua datanya, pindahin ke laptopnya Kenzo. Supaya apa? Supaya seolah-olah kalau Kenzo tuh ya emang belum sempat ngebuka videonya, tapi biar di mata Sandra pun juga langsung dibalikin dan gak ada apa-apa gitu. Cuman yang jadi permasalahan di sini tuh adalah kenapa nggak tegas aja sekalian gitu? Pasti teman-teman bakal mikir kayak gitu. Duh, kenapa ya udah, kenapa nggak sereskan aja ke polisi? Kok ribet banget? Kan memang Kenzo tuh pengennya ada buktinya dulu. Takutnya salah paham dan nggak kelok lah atau kekunci nanti Sandranya. Alhasil takutnya Sandra bakal bebas lagi seperti yang udah-udah. Ya itu sih ada benernya juga. Karena kan memang ada baiknya jangan cuma menuduh saja, jangan asal bicara saja. Harus disertai bukti supaya yakin dan bener-bener yakin gitu loh. Tapi kalau menurut Mimin ya, nanti teman-teman pasti bakal gemes sendiri deh. Ini tuh udah bener-bener aneh, terlalu lembek. Nah ini nih, aduh agak sedih. Kenzo mulai lagi deh menjadi orang yang agak sedikit agak sedikit kurang tegas lagi teman-teman. Dan justru ujung-ujungnya malah dibantuin sama Rianti, dan akhirnya Rianti malah ngebelain Sandra lagi. Ya makanya jangan kaget ya kalau Rianti masih kayak gini teman-teman. Makanya kan di video sebelumnya pun Mimin sudah sampaikan kalau Rianti nggak akan pernah berubah. Rianti ya akan terus kayak begitu teman-teman. Bakal terus benci ngebela Sandra dan pastilah bakal terus kayak gitu. Tapi nanti bakal ada titik dan momen dimana pada akhirnya ya Rianti pun juga mulai sadar. Apalagi nanti Mutiara pun juga sadar. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Intinya Kenzo keep dulu aja, karena Kenzo pun juga berhasil menemukan tempat dimana ketika Sandra tuh masuk bengkel. Ya, di sini Kenzo memastiin apa yang dibenerin aja karena dapat boni nih untuk make sure juga. Jadi supaya nanti semua file-filenya bisa diberikan kepada pihak kepolisian. Kurang lebih seperti itu. Nah setelah semua itu berhasil, adegan pun juga berpindah. Karena Kenzo ini tiap hari kangen sama Mutiara, Kenzo pun juga pada akhirnya kembali menjenguk Mutiara. Begitupun hanya dengan Bu Cynthia. Nah kalau Bu Cynthia sendiri mungkin bukan cuma jenguk aja teman-teman, tapi juga sekalian untuk kayak napak tilas seperti episode kemarin. Ketika melihat dulu Kenzo masih bayi itu seperti apa, ngebayangin lah ibaratnya. Jadi Bu Cynthia sekalian kayak nostalgia maksudnya, sambil mencoba untuk mencari tahu kira-kira apakah ada kemungkinan Kenzo ini tuh anak kandungnya atau bukan. Kurang lebih seperti itu. Nah sebelum Kenzo masuk ke ruangan Mutiara, Bu Cynthia pun juga masuk terlebih dahulu. Nah di momen ini Bu Cynthia pun juga ngomong sama Mutiara nih. Mutiara tuh masih koma nih teman-teman. Bu Cynthia ngomong sama Mutiara, Mut, andaikan kamu tahu aja kalau Bu Widuri itu adalah istri pertama dari Pak Aditya. Itu ngomong semua tentang Widuri, tentang Aditya. Bangun ya Mut, kasihan semua orang, banyak yang sayang sama kamu. Kamu harus tahu siapa orang tua kandung kamu. Pak Aditya pun juga harus tahu siapa kamu. Bu Rianti pun juga sama, karena ya kalau Bu Cynthia udah tahu teman-teman, Rianti sama Aditya ini orang tua kandungnya. Tanpa harus dijelasin pun juga udah tahu. Yang satu pengen cari tahu, yang satu pengen nyembunyiin. Benar nggak? Aditya pengen cari tahu siapa Mutiara, sedangkan Rianti nggak pengen Aditya tahu siapa Mutiara. Karena kelihatan banget ketika adegan di Rawasari, Rianti pura-pura pingsan dan cari gara-gara. Itu. Makanya di sini Cynthia sambil nangis pun juga mengatakan kepada Mutiara kayak, Mut, ayo sadar, bangun, bangkit, kejar apa yang menjadi tujuan kamu. Karena kan Bu Cynthia tahu ya, kan pernah ngobrol juga tuh sebelumnya sama Bu Cynthia, Mutiara ini. Bu, tujuan saya ke Jakarta awalnya bukan buat kerja di rumahnya Pak Aditya menjadi ART. Saya cuma pengen mencari orang tua kandung saya aja, udah Bu, simpel itu aja. Makanya di sini pun juga Bu Cynthia pun bersimpati, karena Bu Cynthia pun juga sadar dulu Bu Cynthia ini bukan orang tua yang baik.
Emang terkadang kalau di posisi Bu Cynthia tuh ya ketika udah punya anak tapi nggak punya uang tuh aduh kayak sedih gitu ya. Kayak pengen nih gimana nih nasib anaknya. Tapi ternyata ketika ditinggalin akhirnya berakhir seperti Bu Cynthia. Sedih akhirnya. Diambil orang, diambil Rianti pada akhirnya. Kalau udah gede aja pada akhirnya pasti bakal sedih. Makanya sebaik-baiknya orang tua menjaga anaknya karena pasti bakal ada rezekinya. Kurang lebih tuh sedikit apa ya, hal positif yang bisa kita ambil di adegan tersebut. Nah sekarang kita lanjut lagi. Ketika ngomong ini tiba-tiba Mutiara pun juga bergerak teman-teman. Mungkin Mutiara pun juga kayak punya feeling kali ya. Karena kan seperti yang kita ketahui bersama, Mutiara pun juga tahu teman-teman kalau Rianti ini adalah orang tua kandungnya, Aditya pun juga sama. Cuma karena kondisinya masih koma, jadi ya Mutiara kayak nggak punya tenaga, kayak nggak punya kekuatan aja untuk bisa ngomong itu. Makanya koma Mutiaranya nih. Hingga pada akhirnya Mutiara pun juga bangun. Dan gak lama kemudian datanglah juga Kenzo. Ya ini pun juga berbarengan banget sih. Jadi Kenzo ini tuh memang tadi udah menceritakan juga ya, yang masuk ke ruangan Mutiara tuh Bu Cynthia dulu. Baru gak lama kemudian Kenzo. Ketika masuk Kenzo pasti sengaja dengar Bu Cynthia bilang kalau Bu Widuri ini adalah istri pertama Pak Aditya. Terus akhirnya udah Kenzo pun juga minta keterangan lah. Bu Cynthia minta Bu Cynthia pun juga untuk jujur. Nah nanti untuk yang lengkapnya Mimin akan bahas di video selanjutnya aja. Tapi pada intinya di momen ini Mutiara pun juga mencoba untuk bangun dan bangkit, sehingga bikin Bu Cynthia, Kenzo pun akhirnya teralihkan nih. Karena ngeliat Mutiara yang tiba-tiba mulai sadarkan diri, mulai bisa berbicara kembali, mulai bisa bergerak lah, bukan berbicara maksudnya. Dan ini sebuah peningkatan juga karena untuk ukuran koma, apalagi dengan luka trauma yang begitu hebat ya yang Mutiara alami, ini sih bisa dikatakan sebuah mukjizat teman-teman, atau sebuah keajaiban. Ya harapannya sih kalau Mutiara udah pasti sadar, teman-teman nggak perlu khawatir. Bahkan ketika Mutiara sadar tuh akan ada banyak hal yang terbongkar. Cuma kalau Mimin sih tetap ya, seperti di video-video sebelumnya, seminggu terakhir Mimin bahas juga tentang Mutiara, Mimin berharap Rianti bisa sedikit aja menggunakan hatinya gitu loh, karena selalu nggak tepat aja. Memang ya karakter Rianti itu dibikin buat nyebelin, senyebelin mungkin, bikin para penonton tuh sebel. Tapi at least udah memasuki 135 episode kayak gini, kayaknya udah nggak tepat deh kalau dibikin Rianti masih benci sama Mutiara, ya nggak teman-teman. Apalagi ini momennya tuh Mutiara lagi koma, at least ada sedikit hatinya lagi lah, seperti kemarin-kemarin memberikan simpati kepada Mutiara. Itu sih harapan dari Mimin ya. Nanti pun juga tetap ada lagi. Nanti Rianti tuh gini pokoknya fasenya. Rianti tuh nyebelin, nanti setelah itu tiba-tiba bikin kagum lagi, nyebelin, bikin kagum lagi, gitulah namanya juga Rianti ya, ada-ada aja memang. Tapi apapun itu, ya seperti yang sering mengatakan juga, Mutiara pasti bakal sadar dan bangun. Dan ternyata salah satu efek dampaknya berkat Bu Cynthia juga. Ya intinya sih Bu Cynthia tuh kayak nggak mau aja kalau Mutiara tuh sampai nggak tahu siapa orang tua kandungnya, padahal tuh ya dekat dengan Mutiara orangnya itu adalah Aditya dan juga Rianti. Wah good job banget nih buat Bu Cynthia. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.